Kulit hitam warna tipis dengan kabut putih. Tekstur dan warnanya sama-sama bagus. Sayangnya ada sedikit cacat. Potongan ini adalah batu kasar giok jadid berkulit hitam yang penuh giok. Dijual hanya sebagai batu bisa hasilkan 20 atau 30 koin tembaga. Jika dipotong jeti barang giok, setidaknya akan impas pada 100 koin tembaga. Jangan beli batu ini, lebih dari $20 perak. Apa yang mungkin diketahui oleh orang luar seperti dia? Jangan biarkan dia bicara. Mungkinkah keluarga Zhu Anda berniat menipu saya? Lebih baik bertaruh pada garis daripada seluruh potongan. Jika batu kasar dipotong dengan satu sayatan. Aku tahu itu adalah sepotong bahan bermutu rendah. Kau bicara omong kosong. Omong kosong semua orang akan tahu setelah melihatnya. Lihat ada tepi putih di sini. Potongan bahan ini hanya bisa digunakan sebagai bahan sisa. Itu pasti telah disentuh oleh tangan kotormu. Itulah mengapa batu ini gagal saat dipotong. Tidak punya kemampuan, tapi menyalahkan orang lain. Apakah begini cara keluarga Zhu Anda berbisnis? Tapi, ini adalah batu yang diimpor dari Tua Min yang didapatkan. Ini tidak mungkin terjadi. Tua Mian. Pemimpin geng Shi, siapa orang itu tadi? Pemimpin lama perkumpulan Sigang. Jika Anda merasa dia tidak menyenangkan, saya akan membantu Anda menghadapinya. Dia adalah putra saya. Ini. Ambil ini. Batu mata giok. Anda memiliki kemampuan ini. Setelah Anda pergi bantu saya dengan satu hal. Beritahu Tua Mian bahwa saya tidak menyakiti orang itu. Saya tidak menginginkannya. Pemimpin geng tua menyuruh jadi ambil. Berhenti membuang-buang kata. Seret dia keluar. Keluarga Zhu Anda benar-benar kurang ajar. Akan beritahu masalah ini kepada keluarga. Pastikan keluarga Zhu lenyap dari Yongcheng selamanya. Tunggu. Tidak berguna. Putri saya hanya salah sebentar. Musuh dari keluarga Zhu. Itu bukan penipuan yang disengaja. Mengapa tidak minta maaf pada Nona An? Bukan aku semua salah orang tak berguna. Diam. Bagaimana kalau begini? Nona An silakan pilih perhiasan apapun di toko. Anggap saja ini permintaan maaf kepada Anda. Keluarga Zhu punya ahli berpengetahuan. Jika Anda benar-benar ingin meminta maaf, maka serahkan dia kepada saya. Nona An Anda pasti bercanda. Zhu Hao. Antar tamu kita keluar. Kau adalah pengkhianat. Tunggu sampai aku temukan orang untuk menghadapimu. Apa artinya ini? Kau bajingan yang boros. Kau membuatku kehilangan muka di depan orang luar. Mengatakan yang sebenarnya demi kebaikan keluarga Zhu. Omong kosong. Berlutut dan akui kesalahanmu sekarang juga. Mungkin kubiarkanmu pertahankan satu kaki. Anda mengandalkan kekuatan orang lain, membuat kesalahan demi kesalahan. Dan kau berani membantah? Kau tidak ingin mempertahankan kakimu. Serang. Selamat datang kembali ketua geng. Bukan pemimpin geng Anda salah orang. Karena kamu menolak mengakuinya. Perkumpulan Sigang di Bijuan. Ya, saya tidak punya hubungan dengan geng terhormat Anda. Biarkan saya pergi. Karena tidak ada hubungannya. Maka bunuh dia. Ada hubungan. Ada hubungan. Katakan pada mereka bahwa aku istrimu. Katakan pada mereka untuk tidak membunuhku. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Mengakui kamu ketua geng. Bagaimana jika saya tidak mengakuinya saja? Kalau begitu aku akan membuat lubang di wajah cantik ini. Berani membunuh di siang bolong. Baiklah, saya mengakuinya. Maaf. Sudah terlambat. Mulai saat ini, kamu adalah ketua geng kami. Selamat datang kembali ketua geng. Selamat datang kembali ketua geng. Ayahmu menyuruh kami menunggu kepulanganmu. Sekarang perkumpulan Shigang membutuhkanmu. Xiao Qingmei. Xiao Qingmei.
Kakak Shi, Mengapa Anda di sini? aku dengar kamu berada di keluarga Ju, datang dari kampung untuk mencarimu. Mari duduklah dulu. Duduk, kenapa kau harus duduk? Hak apa yang dimiliki pelayan sepertimu untuk duduk? Saya adalah menantu keluarga Su. Jika saya mengizinkannya duduk, dia bisa duduk. Kau pikir kau ini siapa? Statusmu sebagai menantu numpan. Bahkan tidak lebih tinggi dari pelayan ini. Benar-benar mata anjing yang meremehkan orang lain. Siapa yang kau sebut sombong? Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama Nona. Kakak Shi, jangan bicara lagi. Aku akan pergi melakukan pekerjaanku saja. Kau berani melawat dan memberontak. Berhenti. Kali ini kau tamat. Tuan, mohon tenang saja. Aku akan segera mengurusnya. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan. Aku akan memastikan untuk menghadapinya. Sampai dia tunduk dengan patuh. Segera keluar. Kau telah menyinggung menantu keluarga Zhou. Tidak ada yang berani menerimamu. Tuan, aku tahu aku salah. Tuan, jangan tinggalkan aku. Tuan muda pertama, aku salah. Aku gagal mengenali keagunganmu. Mohon ampuni aku. Ampuni aku, mohon ampuni aku. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Minta maaflah padanya. Xiao Qingmei, aku salah. Mohon maafkan aku. Mohon berbelas kasih, mohon berbelas kasih. Segera enyah dari pandanganku. Aku sudah mendengar beritanya. Mulai sekarang bisnis keluarga Zhou akan bergantung pada perlindungan Ketua Geng Shi. Ketua Geng. Tuan muda kedua, mohon segera kembali ke Geng. Saya bukan pemimpin geng. Cepat pergi. Bagaimana kita bisa berakhir di rumah Anda? Bukankah Anda bilang kemana saja boleh? Yingyin. Kakak, Komandan dan Tuan Muda Mengapa kau bersama orang seperti dia? dia temanku. Minggu depan harus siap memberikan hadiah ulang tahun untuk Direktur Bank Dongyang. Jangan ceroboh. Ini adalah tugas pertamamu. Jangan khawatir kakak. Dengan ahli pasti tak kacau. Akan cari orang dalam untuk bantu. Tidak, saya mau dia. Bagaimana jika beri produk cakat ke direktur? Bisakah dia menanggung tanggung jawab untuk ini? Saya bisa menahannya. Apa yang kau pakai menanggungnya? Dengan nyawamu. Ya, Kalau begitu kakak, kita akan mulai sibuk sekarang. Ada apa? sepertinya kita terhalang. Bukankah sudah kubilang, jangan datang ke pasar batu. Aku tidak datang mencarimu. Namun kalian sendiri yang datang ke pintuku. Senior Tuamian, saya hanya di sini untuk membeli Gyo, tanpa niat lain. Mohon senior tunjukkan belas kasihan kepada kami. Jika tak bubar, ku panggil kakak. Terakhir kali aku tidak bergerak. Tak ingin lakukan yang tak diyakini. Kali ini, kurasa tidak ada yang akan bergunakan. Senior, bagaimana Anda bisa membiarkan kami pergi? Melepaskanmu. Baiklah. 1 koin tembaga sebagai modal. Mari kita bermain penilaian batu. Setelah waktu 1 batang dupa, lihat siapa punya sisa modal lebih. Yang kalah harus meninggalkan 1 tangan. Kau berani. Baiklah. Ayo potonglah. Begitu cepat tidak pilih hati-hati. Jika salah potong, lalu kehilangan tangan. Jangan khawatir batu ini. Setidaknya setengahnya adalah Gyokit. Ini potongan yang menguntungkan. Tahu berapa hijau dan berapa putih? Apakah keluargamu yang membuat batu ini? Saya tidak membual. Setidaknya setengah dari batu ini adalah Gyokit. Aku masih tidak percaya, anak muda. Jika batu ini benar akan kumakan. Memakannya tidak perlu. Bantu saya mendapatkan harga yang bagus untuk itu. Anda bisa melihat menembus batu. Ini adalah pusaka keluarga si kami. Ini memungkinkan saya merasakan Gyo. Hati-hati, seseorang telah mengikuti saya.
Bos mereka dapat potongan menguntungkan. Haruskah bawa orang buat masalah? Itu buat kemenangan tak terhormat. Bos, aku takut jika ini terus berlanjut. Kenapa panik di pasar batu ini? Mustahil baginya untuk menang melawanku. Bagaimana ini hanya 10 koin tembaga? Dengan kualitas dan warna yang begitu bagus. Warnanya bernilai 15 koin tembaga. Bilang 15 koin tembaga dan memang 15. Batu ini harganya segini. Bukankah Anda menindas orang? Kalau begitu, mengapa harganya segini untuk orang lain, tetapi Anda menurunkannya untuk saya? Baiklah 10 koin tembaga saja. Bos, yang ini harganya 20 koin tembaga. Dengan kualitas air Anda, bagaimana bisa bernilai 20 koin tembaga? Anda jelas-jelas curang. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku curang? Anda sengaja menurunkan harganya dan menaikkan harga Anda. Bagaimana kami bisa bersaing seperti ini? Nak, begitulah cara berbisnis. Jika menurutmu itu tidak seharga ini, kamu tidak perlu menjualnya. Tak bisa paksa orang beli barangmu. Jika kamu melakukan jual beli paksa, maka kompetisi ini tidak akan lagi adil. Sungguh konyol. Adil. Orang tak tahu malu bicara keadilan. Ying Yin, berhentilah terlibat. Hati-hati jangan jatuh ke perangkap. Daripada berdebat di sini, kamu harus pergi memotong batu lain. Waktu untuk satu batang dupa hampir habis. Kita kehabisan waktu. Sepertinya kita hanya bisa mengambil risiko. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa bertaruh pada batu sekali potong miskin sekali potong kaya. Batu jenis apa ini? Jika batu lain nilainya berlipat dianggap bagus. Jenis batu ini dapat berlipat ganda puluhan kali. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat cari mereka. Namun batu-batu ini seringkali sangat mahal. Dan risikonya sangat tinggi. Tidak ada yang mau mengambilnya. Maksud Anda? Jika kita tidak memotongnya dengan baik, itu bukan hanya satu potong membuat Anda miskin. Satu potong sisakan kita karung. Bos mereka telah membuat taruhan besar. Apa maksudmu? Mereka benar-benar memilih batu itu yang tidak diinginkan siapapun di pasar batu. Maksudmu batu itu? Batu itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Mungkinkah anak ini seperti ayahnya? Mampu melihat menembus batu ke giam di dalamnya. Mungkin batu itu adalah harta karun. Batu ini milik kita. Tidakkah Anda mengerti siapa cepat dia dapat? Di wilayahku, tidak ada siapa cepat dia dapat. Hanya penawar tertinggi yang menang. Jangan sentuh batu itu. Anda, apa kamu bilang aku harus memotong tangan kirimu? Atau tangan kananmu? putaran ini tidak dihitung. Anda curang. Anda merebut batu kami. Satu potong sisakan kita karung. Kecuali kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan memotong salah satu jarimu. Lelaki tua itu benar-benar datang untuk merebut batu. Apa yang kamu tertawakan? Bos, semuanya putih kerugian besar. Perdebatan saya dengan Anda barusan. Semua buatmu jatuh ke perangkapku. Kalian semua. Sekarang, kita punya 10 koin tembaga di tangan kita. Tetapi bagaimana dengan Anda? Jika Anda bersedia bertaruh, terimalah kekalahan. Lelaki tua begitu tak bisa dipercaya. Aku sudah berada di sini selama 30 tahun. Apakah aku tidak bisa dipercaya? Maka tepati janji Anda. Bagus. Apa yang Anda lakukan? Karena saya pemenangnya, saya akan menetapkan kembali aturan hukuman. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku Tua Mian akan menyetujuinya. Saya ingin tahu, senior. Mengapa senior sering ancam perkumpulan gengsi? Si Ho. Bagaimana Anda bisa begitu bodoh? Ini terlalu mudah baginya. Hanya karena ayahmu. Bisa minta maaf atas namanya. Kamu tidak pantas. Dia membunuh muridku, yang telah aku asuh selama 20 tahun. Dulu ayahmu membawa muridku bersamanya untuk mencari batu mentah giok penuh itu. Akibatnya muridku kehilangan nyawanya. Apa yang dipakai untuk ganti rugi? Tapi bukankah ayahnya sudah dipenjara? Dan dia mendapatkan balasan yang pantas dia terima. Penjara? Apa itu penjara? Akan buat dia bayar darah dengan darah. Mohon yakinlah, senior. Pasti beri penjelasan memuaskan. Jangan berpikir bahwa jika kamu melepaskanku, aku tidak akan mengejar masalah ini. Aku beritahu kamu, kita belum selesai dengan ini. Pada konferensi lelang giok di akhir bulan, aku akan mengambil kembali semuanya.
yang hilang dariku sebelumnya. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk Direktur Dongyang. Ini buruk, hadiah ulang tahun untuk direktur telah dicuri. Gawat, Direktur Dongyang selalu menginginkan big giok merah ini. Apa yang bisa dilakukan mengenai ini? Pergi cari seluruh rumah. Kamu harus menemukan big giok merah itu. Pencuri berhenti. Saya tidak menyangka wanita seperti Anda memiliki keterampilan yang begitu bagus. Kakak saya adalah seorang komandan. Bagaimana mungkin saya tidak punya keterampilan? Apakah ini sangat mahal? Ini bukan tentang mahal atau tidak. Ini adalah hadiah yang disiapkan keluarga Su untuk Direktur Bank Dongyang. Dan itu adalah hadiah dari direktur. Di mana saya bisa beli itu? Saya akan membayarnya saja. Saya khawatir itu tidak bisa dibeli. Bos Su secara khusus mencari ahli ukir giok watch sesuai pesanan L. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini semua salahmu. Ukiran giok di sini. Pernah pelajari di kampung halaman. Saya juga sudah mengukirnya beberapa kali untuk latihan. Jika saya mengukir satu lagi, orang asing itu mungkin tidak akan bisa membedakannya. Xiao Qingmei dulunya belajar mengukir giok. Dia sangat berbakat. Bisa ukir identik lihat sekali. Benarkah itu bagus sekali? Kalau begitu tolong ukirkan satu lagi untuk saya. Sayangnya saya tidak punya giok jenis ini. Giok jenis ini sangat sulit ditemukan. Ini adalah giok merah. Dan itu adalah satu bagian utuh. Bahan mentahnya mungkin akan menjadi masalah. Kalau begitu tidak ada cara. Gawat. Belum tentu. Toko besar mungkin tak punya batu mentah ini. Tetapi di tempat itu, kita mungkin bisa menemukan barang murah. Kios ini punya giok merah mentah. The film was translated and narrated by M. Kalau begitu Media. cepat beli. Terlambat orang lain beli, mengerikan. Saat membeli barang di pasar batu, hal yang paling penting bukanlah harga. Lalu apa itu? Ada juga hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka tak ternilai harganya meskipun tersedia di pasar. Kurang uang makin sulit beli. Batu yang Anda inginkan, menilai batu itu lubang tanpa dasar. Harga setinggi apapun ada yang berani minta. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, nanti ikuti saja petunjuk saya. Yang ini. Saya ambil ketiga-tiganya. Memang seorang ahli. Hanya dengan sekali pandang kamu memilih semua harta paling berhargaku. Total 18 koin tembaga. Totalnya 20 koin tembaga. Mari kita tambahkan yang kecil. Tunggu. Kamu datang untuk bagianku yang ini. Batu mentah giok merah ini kan? Pernah dengar ini giok merah? Tapi aku tidak pernah berani memastikannya. Berkat kamu hari ini, aku sadar aku telah menemukan harta karun. Itu tidak benar. Bagaimana kamu tahu? Kami datang untuk batu ini. Bukankah itu jelas? Batu pertama yang kamu kemas adalah yang ini. Kamu lupa mengemas harta paling berhargaku. Kamu bahkan tidak tahu. Jelas kamu datang untuk giok merahku. Bos, tapi kita sudah menukar uang dengan barang. Kamu bayar, aku tak ambil. Dasar tidak tahu malu. Aku putri komandan. Jika kamu berani mengingkari kesepakatan, aku akan menyuruh orang mengerebek lapakmu. Ini adalah harta yang diinginkan komandan. Harus jual lebih mahal lagi. Lalu, kamu mau menjualnya seharga berapa? Tergantung harga yang kamu tawarkan. 100 koin tembaga. 1000 koin tembaga. 10.000 koin tembaga. Tunggu. Ada juga sepotong giok merah mentar di sini. Bos, saya tidak mau potongan Anda yang ini lagi. Akan buat sedikit lebih murah. 1000 koin tembaga, apakah boleh? 100 koin tembaga. 10 koin tembaga, apakah boleh? Kenapa sekarang giliranmu yang memohon pada kami? Tapi kamu ingin menjual, dan kebetulan kami tidak membelinya. Juga ingin buat sepasang. Jika Anda ingin menjual itu, juga tidak masalah. Kenapa kami harus membelinya? Sikapnya barusan. Tak pukul, dia lolos mudah. Baiklah. Berapa koin tembaga Anda ingin membelinya? 2 dan berikan artefak giok sebagai bonus. 2. 2 terlalu sedikit bukan? 2 saja, kalau begitu. Saya akan setuju dengan apapun yang Anda katakan. Benarkah saya telah tertipu? Baru saja ketika harganya 10.000 koin tembaga. Mengapa Anda tidak menjualnya?
Rasakah? Karena kamu miskin. Tunggu aku. Xiao Qingmei, kok bisa itu kamu? Kita hampir tidak membelinya. Jadi ini jebakan. Kenapa tak bilang sebelumnya? Kak Shi, jika kami memberitahumu sebelumnya, aktingmu tidak akan begitu nyata. Orang-orang di pasar batu semuanya sangat licik. Begitu mereka memiliki pengaruh atas kita. Kita tidak akan bisa membeli apa yang kita inginkan. Tapi begitu kita merebut pengaruh mereka, kita kemudian bisa dengan harga murah membeli apa yang kita inginkan. Ini adalah artefak giok antik yang langka. Orang asing semua menyukai hal semacam ini. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahun. Itu sangat cocok. Terima kasih. Pikir kamu cuma main batu. Aku tidak menyangka pikiranmu begitu teliti. Mengenai sisanya, serahkan saja pada Xiao Qingmei. Jangan khawatir Kak Shi. Ukiran giok saya pasti bisa lolos sebagai barang asli. Tergantung bisa tipu semua orang. Hasil karya seorang master. Ukirannya halus namun tidak kehilangan kemegahannya. Bentuknya elegan tanpa menutupi esensi alami giok. Terima kasih atas hadiah Anda, saya sangat menyukainya. Direktur memuji Anda. Sepertinya keahlian Anda telah meningkat ke tingkat lain. Kak Shi, kok menggodaku lagi? Bantuan perkumpulan Shigan di konferensi lelang. Pria tua Mian itu tidak akan berarti apa-apa. Mari, mari, mari. Konferensi lelang keketuali. Tapi jika benar seperti yang Anda katakan, besok keluarkan batu busuk dari inventaris untuk dijual. Jika tidak laku, bukankah kita akan rugi besar? Besok keluarga Zhu bermurah hati ambil inisiatif. Selain itu, jika benar-benar tidak ada yang menawar, bukankah saya masih ada di sana untuk mendukung Anda? Anda tinggal mengumpulkan uangnya. Anak muda, saya harus menasihati Anda. Jangan ikut campur dalam urusan yang bukan urusan Anda. Saya hanya di sini untuk membantu melihat batu. Saya tidak punya niat lain. Anda berani memotong sumber kekayaan saya. Hati-hati atau kupotong jalan hidupmu. The film was Batu mentah pertama yang kami translated lelang and hari ini narrated by M Media. berasal dari Nanyang. Harga awal penawaran adalah 10.000 koin tembaga. 12.000, 13.000, 14.000, 18.000. 20.000. Sebutkan harganya. Direktur sedang mengawasi di sana. Batu mentah ini paling banyak bernilai 20.000. Sedikit lagi rugi. 20.000 satu kali. 20.000 dua kali. 21.000. Selamat Bos Zhu. Diperoleh dengan 21.000 koin tembaga. Mari kita mulai pemeriksaan. Batu mentah berisi giok bagus, tapi kualitasnya rata-rata. Paling banyak bernilai 20.000. Saya sudah rugi dengan menawar harga ini. Kualitas ini mungkin bernilai 20.000 koin tembaga. Ini baru permulaan. Hari ini saya tidak melakukan hal lain. Saya hanya akan mengawasi tawaran Anda. Lihat berapa uang bisa kau rugikan. Dasar batu mentah 20.000 koin. Semua batu hari ini adalah barang gagal. Dan harga yang diminta sangat tinggi. Saya rasa tidak menawar adalah pilihan terbaik. Kita tidak boleh tidak menawar. Bagaimana orang lain akan melihat kita? Bagaimana dong yang melihat kita nanti? Saat ini, selama kita menawar kita akan rugi. Kehilangan uang adalah masalah kecil. Jika keluarga Zhu kita tidak bisa menjadi pemenang dalam acara lelang ini, bagaimana direktur kerjasama dengan Zhu nanti? Kerugiannya akan jauh lebih besar di kemudian hari. Kita bisa coba ini. Kita akan menawar harga tertinggi untuk batu ini segera. Dengan cara ini kita tidak akan menghasilkan uang. Dan Tua Mian tidak akan terus mengikuti tawaran kita. Karena tawarannya tinggi. Jika Tua Mian mengikuti mereka pasti akan rugi. Ya, selama Tua Mian tahu mereka akan rugi. Tidak menawar dengan niat buruk. Dasar batu mentah 20.000 koin. 38.000. 38.000 satu kali. 38.000 dua kali. 38.000 tiga kali. Terjual.
Mereka tak berani ikut. Setelah dipotong nilainya 37.000. 37.000. Bernilai minimal 38.000. Mengapa menyebutnya 37.000? Kita berada dalam bisnis lelang publik. Bukankah harga kita seharusnya lebih konservatif? Anda tidak ingin kehilangan uang. Dan saya juga tidak ingin Anda mendapat untung. Direktur berkata bahwa yang Anda tawar hari ini tidak terlihat bagus. Tapi, harga batu hari ini naik palsu. Direktur ingin hasil gemilang mengesankan. Berikutnya harus naik nilai besar. Kalau tidak, jangan bicara soal kerjasama tahun depan. Acara penawaran ini penuh dengan batu-batu yang buruk agar nilainya meningkat. Itu sungguh mustahil. Pemimpin gengsi pasti punya solusi. Tampaknya acara lelang telah memasuki masa The tenang. film was translated Batu ini pun and tidak terjual. narrated by M Media. Bos, mereka sudah tidak menawar beberapa batu. Mereka tahan uang rencana besar. Kalau begitu pergi beritahu ketua Lee. Keluarkan batu Grand Final. Batu untuk perkumpulan gengsi. Yang berikutnya adalah acara lelang ini. Batu mentah dengan risiko dan imbalan terbesar. Lihat KKP air. Harga cadangan adalah 1 juta koin tembaga. Jika ada warna hijau kita bisa bergerak. 1.100.000. Batu ini memang memiliki bercak hijau yang besar. Apakah itu bisa dipotong keluar tidak pasti. Jika dipotong buruk bagaimana? Itu akan menjadi kerugian yang signifikan. Gagal total. Potongan ini, gagal total. Gagal total. Jadi bagaimana sekarang? Kualitas ini mungkin hanya bernilai 100.000. 100.000. Gawat. Ini benar-benar gagal total. Ku bilang jangan campur, kau tak dengar. Potongan ini bisa dengan mudah membuatmu kehilangan kekayaan turun-temurun. Kuharap kau mengambil pelajaran. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung kami. Direktur berkata, uang hilang diganti keluarga Zumu. Diganti oleh keluarga Zu kami. Itu akhir keluarga Zu kami. Tunggu. Potong sekali lagi. Potong sekali lagi di sini. Potong, 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 potong. Giok penuh. Giok penuh. Potong dengan benar. Potong dengan benar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku jelas memotongnya terbuka dan melihatnya. Batu jelas dipotong buruk. Mustahil. Baru saja si Hao jelas melihatnya. Dan itu bukan batu Gyokuto. Sebenarnya, batu ini hanya memiliki giok hijau di satu sisi. Si Tua Mian rencana lawan aku. Sengaja membalik sisi batu itu ke arahku. Potong sepanjang sisi ini. Itu akan menjadi batu mentah Manyu. Mengatakannya seperti itu. Tua Mian siapkan gaun untuk Jo. Mereka memberikan batu yang begitu bagus. Bos Yu benar-benar punya bakat. Benar-benar mitra yang dapat dipercaya. Sama sekali tidak. Ini semua berkat kehadiran direktur yang terhormat. Kami semua diberkati oleh direktur. Begitu saja dapat harta dilelang. Harus tetap terima kasih Kak Mien. Jika bukan karena kau, keluarga Ju tidak akan menemukan batu sebagus itu. Jangan terlalu sombong. Keberuntungan selalu berputar. Kita lihat saja. Hasil dari konferensi lelang batu mentah hari ini. Direktur benar-benar sangat puas. Usul bersulang untuk pahlawan kita. Anda memuji saya. Penghargaan ini seharusnya tidak hanya milik satu orang. Itu seharusnya milik semua orang. Saat itu, saya benar-benar tidak salah. Kau menantu masuk keluarga. Tampak temukan permata tersembunyi. Aku menikah masuk keluarga Su. Dulu keluarga Su adalah nama teratas dalam industri perhiasan. Mereka tak remehkan saya magang. Meskipun kau adalah seorang murid, kau sangat akurat dalam menilai batu. Jadi saya berpikir, harus cari cara pertahankanmu di Zhu. Mari minum lagi. Anggur hari ini cukup kuat. Suami.
Apakah kau mabuk? Cepat cari harta karun itu. Ya, ini adalah harta The karun film was itu. translated Dengan and itu penilaian narrated batu by keluarga M Zhu Media. kita akan selalu menang saat memotong batu. Akhirnya aku tidak perlu berpura-pura lagi. Dulu setiap kali aku dengan baik mencoba menjilatnya, dia tidak pernah menghargainya. Dia lebih memilih pelayan daripada aku. Ayah, kau tidak tahu betapa sulitnya melayani orang udik. Ayah tahu putriku telah diperlakukan tidak adil. Sekarang, bagaimana kau ingin menghadapinya? Ayah tidak keberatan. Para penjaga patahkan kakinya. Jangan biar dia tinggalkan gerbang Ju. Budak rumah tangga seumur hidup. Jangan berani-berani kau menyakiti Kak Shiku. Aku lupa tentang bajingan kecil sepertimu. Para penjaga pegang dia untukku. Aku tidak pernah ingin melihat wajahnya lagi. Berteriaklah sesukamu. Tak peduli kau panggil tak ada penyelamat. Dasar tak tahu malu. Apakah Anda baik-baik saja? Dengan Kak Shi di sini saya baik-baik saja. Bukankah kau sudah meminum obat bius? Untungnya Xiao Qingmei beritahu sebelum makan. Xiao Qingmei, untuk apa Anda membutuhkan saya? Kak Shi hari itu dengar mereka bicara. Mereka bilang mereka akan menyakitimu. Kau harus berhati-hati nanti. Tak sangka bisa lihat tembus Jo. Tak bisa lihat hati manusia buruk. Anak-anak bedakan baik dan jahat. Dunia ini tentang kepentingan. Jika buka, karena kemampuanmu melihat tembus batu. Saya tidak akan mempertahankanmu di keluarga Zhou. Sekarang setelah kemampuanmu hilang, kau hanyalah seorang cacat. Jika mau berlutut seperti anjing, saya jamin keluarga Zhou tetap beri makanmu. Selama bertahun-tahun. Terima kasih keluarga Zhu terima saya. Acara ini balas kebaikan itu. Dasar orang udik, jangan coba-coba memainkan kartu emosi denganku. Jika kau ingin berlutut, cepatlah berlutut. Batu mata giok yang asli ada di sini. Untungnya Xiao Qingmei simpan trik rahasia. Tidak, ini semua salah paham. Semua ulahnya sebabkan masalah. Ya, menantuku yang baik. Wanita celaka ini, yang menabur perselisihan antara kau dan keluarga Zhou. Cukup Xiao Qingmei bantu lihat kedok kalian. Aku tidak akan tinggal di sini bersamamu lagi. Suami, apa yang kau lakukan? Ini adalah surat cerai. Mulai kini tak ada ikatan dengan keluarga Zhu kalian. Suami, jangan. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan. Mulai sekarang kita bukan lagi suami istri. Mohon sabar tinggal di sini dulu. Tidak apa-apa kemanapun Kashi pergi. Xiao Qingmei akan mengikuti. Pemimpin Jan, tuan muda kedua mencarimu. Bibi Juan Anda mencari saya. Hari-hari ini Tua Mian tak buat masalah. Geng itu juga telah kembali ke keadaan semula. Karena semuanya berjalan lancar, mengapa Bibi Juan masih terlihat sangat khawatir? Seseorang baru saja membawa kabar tentang ayahmu. Urusannya, saya tidak tertarik. Tanggal eksekusi ayahmu dimajukan. Jika tidak ditemukan bukti signifikan, dia diperlakukan seperti pembunuh. Kau kenal adik Komandan N. Jika kau memohon padanya, mungkin masih ada harapan. Kenapa kamu di sini? Hari ini saya ajukan permintaan. Aku juga ada hal untuk dibahas. Identifikasi giok hijau murni. Aku sedang mencarinya sekarang. Periksa mereka dengan cermat. Wali kota membutuhkannya. Tapi jok hijau murni tidak The boleh film was memiliki sedikit translated pun variasi and warna. narrated Kakak by lihat aku M membawakanmu Media. pembantu yang baik. Siapa dia? Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia bantu pilih hadiah ulang tahun lalu. Dia. Aku memintanya membantu memilih giok hijau murni. Tidak perlu. Tak percaya orang urus batu jalanan. Komandan potongan ini seharusnya itu.
Bagus. Untuk apa Anda membutuhkan giok hijau murni? Sepertinya itu untuk mengobati penyakit wali kota. Itu bukan giok hijau murni. Penyakit wali kota adalah penyakit yang aneh. Ramuan berharga tak berhasil. Giok hijau murni jadi primer obat. Barulah dia bisa pulih. Kebetulan, giok jenis ini tidak lagi ditemukan di pasaran. Dan wali kota kebetulan jatuh sakit. Mohon yakinlah wali kota, keluarga N kami sudah mencari giok hijau. Persyaratan untuk primer obat ini sangat tinggi. Bahkan sedikit ketidakmurnian. Itu akan kehilangan khasiat obatnya. Tunggu. Batu ini palsu. Bukan giok ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Giok ini tidak terlihat palsu bagiku. Anak muda jangan bicara sembarangan. Pembicaraan sembrono bisa menyebabkan kematian. Menurut naskah medis, giok dapat digunakan sebagai bahan dasar obat, tetapi warna giok harus murni. Jika tidak, khasiatnya tidak dapat tercapai. Konsumsi salah lama bahaya tubuh dan membahayakan nyawa. Sama sekali jangan biarkan wali kota meminumnya. Masih bicara omong kosong. Keluar. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Siapa dia? Dia pemimpin perkumpulan Genshi. Konyol. Bisa percaya kata berandal. Tunggu, Apa yang kau lakukan? aku percaya padanya. Dia bilang itu tidak asli. Maka itu pasti tidak asli. Konyol. Asah giok untuk wali kota 20 tahun. Bisa bedakan giok asli palsu sekali lihat. Bajingan kurang ajar. Jika kau tidak bisa membuktikan giok ini, maka kau akan menebusnya dengan nyawamu. Cukup belah giok itu menjadi dua. Saya bisa membuktikannya. Giok hijau sejati memiliki tekstur berair yang seragam. Potongan ini terlihat sangat seragam di permukaan. Dibelah ada beda warna dalam. Karena kau telah ikut campur dalam masalah ini, kau harus bertanggung jawab penuh. Jika keluarga N-mu ingin menebus kesalahanmu, harus kerjasama dengan perkumpulan Shigan. Ya. Jika keluarga N-mu tidak dapat menemukan giok hijau murni, maka tidak akan ada gunanya keberadaanmu. Kau tidak akan lolos dari masalah ini dengan mudah. Perkumpulan Shigan. Giok jenis The ini film was translated kemungkinan and besar tidak lagi narrated tersedia by di M lalang Media. publik. Kemungkinan besar. Semuanya telah mengalir ke pasar pribadi. Beritahu kami cari. Pasar pribadi tak bisa masuk sesuka. Diperlukan undangan. Jika pemimpin geng tua itu masih ada di sini, masalah ini akan mudah ditangani. Di mana pemimpin geng tua itu sekarang? Di mana dia sekarang? Pemimpin geng tua itu masih di penjara. Selama Nona N bisa memanfaatkan koneksimu dengan komandan. Bibi Juan. Mari kita pisahkan masalah-masalah ini. Tugas yang paling mendesak sekarang. Temukan giok jadi dasar obat. Kalau begitu, kita hanya bisa mencari orang itu. Seseorang yang paling tidak ingin kau provokasi. Semoga keberuntungan bos seluas laut timur. Umur panjang saingi pegunungan selatan. Bagus. Saudara-saudara, selama aku tua Mian punya sesuatu untuk dimakan, tidak ada satupun dari kalian yang akan kelaparan. Ayo bersulan. Si Hao doakan sehat dan panjang umur senior. Umur panjang tak terbatas. Apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah acara kecil. Semua yang masuk adalah tamu. Pertama mari kita dengarkan apa yang mereka katakan. Junior ini datang hari ini untuk meminta sesuatu kepada petua. Kau di sini ucap selamat ulang tahun. Tak bawa hadiah malah menuntut. Logika macam apa itu? Saya ingin undangan untuk memasuki pasar pribadi. Harap tetua kabulkan undangan saya. Undangan pasar pribadi tidak terlalu berharga. Aku juga tidak peduli. Bukankah itu bagus kalau begitu? Tak mau beri kami saja. Lalu mengapa aku harus memberikannya padamu? Berdasar hadiah saya beri tetua hari ini. Kalau begitu orang tua ini ingin melihatnya. Persembahkan murid hadiah ulang tahun. Bos jangan percaya padanya. Waspadalah terhadap tipuan. Baiklah, karena kau ingin menjadi muridku. Kau harus menerima ujianku. Mohon tetua berikan tantangannya. Dalam bisnis penilaian batu kami, satu tebasan kaya satu tebasan hancur. Ini menguji ketajaman dan keberanian seseorang. Aku sudah melihat ketajamanmu.
Adapun keberanian, aku ingin melihat apakah kau anak muda memilikinya. Ada 2 keranjang di sini. Salah satunya berisi koin tembaga, yang lainnya berisi kalajengking yang sangat berbisa. Urutan keranjang akan diacak. Kau hanya perlu mengambil koin tembaga untuk menang. Apa sulitnya tentang itu? Tapi kalajengking berbisa ini, 1 sengatas dan nyawamu hilang. Tidak, Sikhyo. Kamu tidak boleh mempertaruhkan nyawamu. Kamu tidak boleh menerima ujian semacam ini. Jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Aku bilang tidak berarti tidak. Tak bisa biarkan ambil risiko besar. Siapa bilang 1 orang yang bermain? Apa maksud senior? 2 keranjang. 2 orang masukkan 1 tangan. Bukankah ini berarti kita berdua, salah satu dari kita, pasti akan mati di sini kan? Jadi apakah kalian berdua masih mau ikut? Kamu ambil koin tembaga itu. Beri aku keranjang kalajengking. Tidak. Masalah ini berasal dari keluargaku. Aku harus menanggung tanggung jawabnya sendiri. Apakah Anda yakin? 1 keranjang isi kalajengking. Pilih lihat mana yang berisi koin tembaga. Kamu ambil koin tembaga itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagus. Kau lulus. Kenapa milikku juga koin tembaga? Kau dan ayahmu memang berbeda. Ayahmu sakiti rekan demi tujuan. Memang ada kalajengking di keranjangmu. Hanya saja aku memotong ekornya. Jadi ini adalah ujian dari senior. Junior ini telah belajar pelajaran yang berharga. Karena ujian telah dilewati, mohon serahkan undangan lelang pribadi. Aku hanya setuju untuk menerimanya sebagai murid. Tak pernah bilang beri undangan padamu. Dasar orang tua mencoba mengingkari janji lagi. Karena kau sekarang adalah murid orang tua ini. Aku perintahkan kau lakukan 1 hal. Selesai aku tepati janji. Saya menunggu perintah guru. Aku ingin kau menemukan apa yang selalu dicari ayahmu. Batu mentah Manyu. Mencari batu mentah Manyu. Sebenarnya bukan tentang mencari batu mentah Manyu, melainkan untuk mencari keberadaan muridnya. Karena misteri sudah terpecahkan, mari kita cepat kembali dan memberitahu Tua Mian. Created by M. Kebenaran Media. akhirnya terungkap. Keluhan antara Anda dan perkumpulan Sigan juga berakhir di sini. Ini adalah takdir. Ketika aku menjadikannya muridku, pertama kuajarkan, jangan serakah. Tapi dia menolak untuk mendengarkan. Dia ingin monopoli batu Manyu sendiri. Akibatnya dia mengalami keruntuhan lokasi konstruksi. Ini adalah perbuatannya sendiri. Semuanya sudah berlalu sekarang. Guru, tolong jangan bersedih lagi. Kau masih menganggapku gurumu. Tentu saja guru sehari adalah ayah seumur hidup. Orang tua itu pasti kumpulkan banyak kebajikan di hidup lalu, hingga memiliki putra sebaik dirimu. Jika guru tidak keberatan, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi separuh putra Anda. Bagus. Sekarang ada urusan penting diselesaikan. Tolong guru penuhi janji Anda, dan serahkan undangan acara perdagangan pribadi itu. Tidak perlu. Giok hijau murni yang kau inginkan selalu ada padaku. Jangan kau lupakan. Aku adalah pedagang swasta terbesar di pasar batu ini. Ini pola bunga plom ini. Mungkinkah ini pencuri bunga plom? Maksudmu? Ini adalah sesuatu yang dicuri oleh pencuri bunga plum. Apa yang kamu bicarakan? Pencuri bunga plum. Dari mana kau mendapatkan kotak ini? Hari kita memotong batu Manyu. Mengambilnya dari tanah. Ada apa dengan kotak ini? Melihat polanya kotak bunga plom ini,
memang merupakan barang milik pencuri bunga plum. Dia ahli mencuri dari orang asing. Dia juga memiliki keanehan yang aneh. Hanya mencuri, tidak pernah menyimpan. Suka menyembunyikan. Dan menyembunyikannya. Orang asing. Dan hanya mencuri, tidak pernah menyimpan. Mungkinkah itu harta nasional? Cepat buka dan lihat. Sayangnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Ada sesuatu di sini. Ada selembar kertas di dalamnya. Apa yang ada di kertas itu? Ada pola di atasnya yang tak kupahami. Lalu di mana kertasnya? Saya membuangnya Di mana kau membuangnya? ke dalam insinerator di luar. Saya sama sekali tidak bisa memahami pola-pola ini. Saya pikir itu adalah kertas bekas. Bagaimana peta harta karun bisa mudah dipahami? Semua garis horizontal saja. Mungkinkah itu semacam kode Morse? Apakah kita salah? Kotak ini pasti milik pencuri bunga plum. Aku tidak mungkin salah. Tapi aku benar-benar tidak memahaminya. Aku rasa aku pernah melihat kotak ini sebelumnya. Apa maksudmu? Itu keluarga Ju. Kulihat saat bekerja di keluarga Ju. Persis sama. Lihat ini, sepertinya setengah bunga plum. The film was translated and narrated by Kotak M ini Media. memang merupakan barang milik pencuri bunga plum. Hanya saja dia memisahkannya. Yang berarti, dua kotak bunga plum setengah yang disatukan membentuk peta harta karun yang lengkap. GT itu berarti kotak yang satunya ada di tempat keluarga Ju. Aku memang pernah melihatnya. Teksturnya bagus kulihat dari dekat. Begitu rupanya. Mungkin mereka juga mencari separuh peta ini. Kalau begitu kita harus mendahului mereka. Xiao Qingmei ingat di mana letaknya. Jika aku ingat dengan benar, seharusnya ada di toko. Untuk menghindari peringatan, akan bawa Xiao Qingmei ambil dulu. Lanjutkan dengan hati-hati. Apakah yang ini? Tuan Muda, apa yang menarik perhatianmu? Aku akan membantumu memilih. Cari kotak untuk barang. Berapa harga kotak bunga plum ini? Tuan Muda, mata Anda jeli. Kotak ini terbuat dari bahan bermutu tinggi. Kami menjualnya kepada orang lain seharga 3 koin tembaga. Tuan Muda, jika Anda menginginkannya, 1 koin tembaga sudah cukup. Baiklah, penjaga toko Anda adalah orang yang jujur. Kalau begitu aku ambil. Baiklah, Aku akan membungkusnya untukmu. Tidak perlu berikan saja langsung padaku. baiklah. Tuan Muda, murah hati tak dendam. Saya buta terhadap kebesaran Anda. Semoga Anda abaikan keluhan lama dan murah hati pada saya. Terima kasih banyak. Tunggu. Tak sangka wanita ini masih di sini. Apa maksudmu? Keluarga Ju berbisnis sesuai suasana hati. Jika aku tidak senang, aku tidak akan menjual kotak ini. Baik. Sebut harga sesukamu. Uang. Kau bicara tentang uang dengan keluarga Ju. Itu adalah penghinaan bagi keluarga Ju. Bagaimanapun juga Kak Shi membantu keluarga Ju saat itu. Karena alasan itu, tolong jual kotak itu kepada kami. Siapa dulu yang mau putus? Keluarga Ju. Kau kembali berbisnis dengan keluarga Ju. Saat berbisnis, ini tentang mencari harmoni. Sebagai keluarga Su, nama terkemuka dalam industri giok, kamu tidak mungkin tidak mengetahui aturan ini. Kau ingin berbisnis denganku. Baiklah. Kalau begitu tukarkan dengan batu mata giok milikmu. Apa? Kau selalu ngoceh soal kebajikan. Ternyata kau hanyalah bajingan serakah. Aku tidak serakah akan uang. Kalau begitu serahkan batu mata giok itu. Batu mata giok adalah pusaka leluhur keluarga Shi. Di tangan orang lain, itu tidak akan berfungsi sama sekali. Xiao Qingmei. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu tidak akan bisa melihat menembus batu seperti Kak Shi. Baiklah, aku ingin kau menikah lagi dengan keluarga Ju.
dan menjamin bahwa setiap potong batu keluarga Ju untung saat dipotong. Terus terang saja, kamu hanya mengancamku untuk membantu. Keluarga Zhu menilai batu. Mengapa pakai pernikahan untuk mengikatku? Aku punya satu syarat lagi. Serahkan wanita celaka ini kepadaku. Dendam dari waktu lalu belum terselesaikan. Kau berani memukulku? Aku bisa membantumu menilai batu. Tetapi kamu tidak boleh menggertak Xiao Qingmei. Kau benar-benar berani memukulku. Lupakan saja. Jika itu harus ditukar dengan nyawamu, maka kotak bunga plum ini, aku tidak menginginkannya. Jeti, ada sesuatu di dalam kotak itu. Kau berani memukulku. Akan pastikan kau takkan pernah dapat apa yang kau inginkan. Lebih pilih bakar daripada jual. Berapa nilai jualnya? Tapi melihatmu menderita sekali. Kurasa itu lebih berharga daripada membakarnya. Reputasi keluarga Zhu akan membusuk di tanganmu. Urusan keluarga Juku, bukan tempatmu orang luar untuk ikut campur. Jika kau tidak di sini untuk membeli apapun, maka segera keluar. Jangan mengotori tempat keluarga Ju. Beli. The film was translated Peta harta karun and sudah dibakar. narrated by M. Mengapa Media. kamu masih membeli kotak ini? Aku diam-diam menukar cetak biru yang asli sejak lama. Aku khawatir mungkin ada rahasia pada kotak itu. Jadi aku membelinya begitu saja. Bagus sekali Xiao Qingmei. Kamu punya banyak sekali ide. Ketua Geng Tua, silakan beristirahat sebentar. Anda sudah melakukannya sejak lama. Kedua cetak biru ini pasti saling berhubungan. Biarkan aku melihatnya lagi. Semuanya silakan minum teh dan beristirahat. Hati-hati. Maafkan aku. Aku mengerti. Apa yang kamu lakukan? Kalian semua akan tahu sebentar lagi. Mendongak dan melihat matahari dan bulan. Menunduk pada mutiara terang giok. Katakan padaku di mana kotak itu. Aku benar-benar tidak tahu. Kotak itu aku ingat. Kotak itu sudah dijual. Kepada siapa itu dijual? Dijual kepada seseorang dari perkumpulan Shigang. Perkumpulan Shigan. Direktur apa sebenarnya yang ada di dalam kotak itu? Itu adalah sesuatu yang hilang dari kita. Legenda bilang itu harta nasional jatuh ke tangan orang asing Dongyang. Pencuri bunga plum mengincarnya. Dia berhasil mencurinya. Identitasnya terbongkar oleh pengkhianat. Untuk mencegah harta nasional itu hilang lagi, pencuri bunga plum memutuskan untuk menyembunyikan barang itu. Harta karun apa yang dimaksud? Giok, terang, mutiara. Mutiara terang giok. Mutiara terang giok. Setelah kerajinan ini hilang, mutiara terang giok ini ditetapkan sebagai harta nasional. Jika kali ini mutiara terang giok ditemukan oleh perkumpulan Genshi kita, maka status geng di masa depan pasti akan melampaui semua yang lain. Karena itu adalah harta nasional. Sebagai keturunan Huaxia, aku yakin kita punya tugas untuk menemukannya. Namun saya yakin, di masa-masa sulit ini, pilihan lebih baik bagi mutiara terang giok untuk tidak ditemukan. Lebih baik bakar peta harta karun ini, agar tak jatuh ke tangan orang jahat. The film was translated and narrated by M. Media. Aku baik-baik, mari kita istirahat. Ketua geng mau pertimbangkan lagi. Kurasa ayahku benar. Lebih baik tidak mencari mutiara terang giok ini. Gawat,
Ada apa? Peta harta karunnya hilang. Setelah kalian semua pergi, tiba-tiba dilemparkan sebuah pelat asap. Segera setelah itu, peta harta karun itu menghilang. Apakah kamu melihat dengan jelas siapa itu? Aku tidak tahu. Aku khawatir kita punya pengkhianat internal di sini. Aku akan pergi melihat siapa yang hilang. Apakah kalian semua baik-baik saja? Aku baik-baik, salahku tak mengawasi. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Kamu sibuk seharian, harus istirahat. Lihat ke atas dan lihat matahari dan bulan. Lihat ke bawah dan tunduk pada mutiara terang Gion. Ada matahari dan bulan di atasnya. Bisa temukan di mana harta karun disembunyikan. Kau menangani masalah ini dengan sangat baik. Setelah selesai, aku pasti akan menepati janjiku padamu. Kau harus kembali dulu. Peta harta karun ini terlihat sederhana. Tanpa pengalaman bertahun di bidang ini, sama sekali tidak bisa memahaminya. Tidak apa-apa, aku sudah menemukannya. Kandidat yang sempurna untuk menemukan mutiara terang Gion. Kalau begitu, aku akan pergi mencari orang ini sekarang. The film was Karena kita translated meminta bantuan and dari narrated seseorang. by M Tentu Media. lebih tulus jika aku undang sendiri. Bagaimana? Semua orang perkumpulan geng Shi ada semalam. Tidak ada yang pergi. Mungkinkah itu seseorang dari luar? Tidak terlalu mungkin. Baik pintu maupun jendela tidak dicungkil. Tidak ada jejak yang tertinggal di tempat kejadian. Ketua geng ada orang asing. Dia langsung pergi menemui ketua geng lama. Ketua geng lama, saya datang menemui Anda. Saya ingin meminta bantuan Anda. Direktur tidak perlu sungkan. Bicaralah terus terang saja. Ketua geng lama berpengetahuan dan berpengalaman. Dan telah mencari banyak harta karun. Kali ini saya ingin meminta bantuan ketua geng lama. Untuk menemukan artefak mutiara terang Gion. Bukannya saya tidak mau membantu. Peta harta karun hilang bertahun-tahun. Orang tua ini tidak berdaya untuk membantu. Itu tidak masalah. Saya memilikinya. Bisa jadikan keluarga Zhu perusahaan teratas. Dan saya juga bisa menjadikan kalian semua, perkumpulan Shigan, menjadi perusahaan teratas. Mulai sekarang kalian tidak akan lagi menjadi sekta kelas rendah, tetapi pedagang giok sejati. Asal mau bantu permintaan ini, kita akan menjadi teman. Jika Anda tidak membantu, kita akan menjadi musuh. Ketua geng lama sudah putuskan. Akan bantu permintaan ini atau tidak. Saya ingin membantu tetapi saya tidak bisa. The film was translated and narrated by Bisakah M Anda Media. memberitahu saya alasannya? Karena saya sudah mencuci tangan pensiun. Ketua geng tua sudah pikir jernih. Begitu kata-kata ini diucapkan, Anda tidak akan lagi bisa menyentuh batu. Dengan tulang-tulang tua saya ini, sudah waktunya aku istirahat. Ketua geng tua, bagaimana dengan perkumpulan geng Shi? Saya dengar bahwa mencuci tangan adalah masalah yang sangat hikmat dan membutuhkan upacara. Tak perlu khawatir urusan perkumpulan geng Shi. Bagaimana mungkin? Ketua geng lama adalah orang yang sangat dihormati. Pasar batu mentah swasta di Yuncheng didirikan sendirian oleh ketua geng lama dan merupakan pencapaian besar. Malam ini aku adakan perjamuan sendiri. Harap ketua geng lama hadir saat itu. Jangan kecewakan niat baik saya. Atur seseorang untuk menyingkirkannya. Apa yang tidak bisa saya dapatkan? Orang lain tak boleh memikirkan mendapatkannya. Ketua The geng film tua was ini jelas adalah translated perjamuan and Hongmen. narrated by M Media. Anda sama sekali tidak boleh pergi. Jika itu berkah, itu bukan bencana. Jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. Jika saya tidak pergi, seluruh perkumpulan Shigan akan terlibat. Kalau begitu seluruh geng kita akan pergi bersama.
Omong kosong bukankah ini sudah jelas? Apakah kita pergi ke sana untuk berkelahi? Ketua geng tua. Baiklah, saya tahu Anda mengkhawatirkan saya. Tapi saya hanya tua, bukan tidak berguna. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Benar, biarkan ketua geng menemani Anda. Hanya dengan begitu kita bisa merasa tenang. Kali ini biarkanmu temani ayahmu. Ayo ayah. Shihao. Komandan N memiliki kasus yang dia ingin Anda bantu. Komandan N. Aku punya urusan penting sekarang. Itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Di antara sejumlah batu mentah, Komandan khawatir ada obat selundupan tersembunyi. Dia berharap Anda bisa membantu melihatnya. Pergilah. Saya akan menunggumu di sini. Tepatnya berapa lama kita harus menunggu? Mereka datang. Kamu sama sekali bukan anak buah komandan, dan apa yang ada di dalamnya sama sekali bukan guild. Seseorang membayar saya untuk menyingkirkan Anda. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Gawat, ayah dalam bahaya. Salah satunya adalah pengakuan penyelundupan. Katakan di mana mutiara terang diam. Aku. Saya tidak memilih keduanya. Jika Anda tidak memilih keduanya, hanya bisa urus penyelundup ini. Karena saya berani datang. Saya tidak pernah berniat untuk pergi hidup-hidup. Jadikan saya pengkhianat. Tidak mungkin. The film was translated and narrated by Hanya M bisa salahkan Media. diri cari celaka. Kamu baik-baik saja. Saya tidak akan mati. Jika Anda tidak mengungkapkan rahasia peta harta karun. Jangan pernah pikir keluar gerbang ini. Kita sama sekali tidak tahu apa rahasia peta harta karun itu. Berpura bodoh meski ajal dekat. Sepertinya hari ini saya harus melakukan pembantaian. Shihao, kamu baik-baik saja? Siapa yang mengamuk? Jadi ini Komandan N. Komandan N tak sangka Anda hadir, hormati kami. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Aku di sini untuk menjemput seseorang. Saya sedang menginterogasi orang ini. Setelah saya selesai menginterogasi, saya tentu akan mengembalikannya kepada Anda. Tidak, aku akan membawanya sekarang. Komandan N, apakah maksud Anda? Anda berniat melindungi orang ini. Apa sebenarnya hubungannya dengan Anda? Sehingga Komandan Enrel memobilisasi pasukan untuk merebut seseorang dari saya. Aku adalah calon iparnya. Kamu katakan padaku apakah itu sepadan? Baiklah, ayo pergi. Komandan N, saya dan wali kota juga memiliki beberapa koneksi. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sial, aku akan pergi membalas dendam pada mereka. Dengarkan The film ayahmu was sebentar. translated Kamu and harus menahan diri. narrated by M Media. Demi perkumpulan Shigan. Jangan balas dendam. Cepat panggil dokter. Jangan panggil dokter. Aku hampir tiada sekarang. Sebelum aku pergi, hanya ingin dengar kau panggil ayah sekali. Ayah, ayah, ada apa ayah? Nah, kamu harus ingat. Peta harta karun itu tidak menyembunyikan harta karun, tapi sembunyikan. Ayah, Mereka tindas kita karena tanpa dukungan. Kita harus membalas dendam ketua geng lama. Balas dendam ketua geng lama. Balas dendam ketua geng lama. Ketua geng, selama kamu memberi perintah, kami akan melawan mereka sampai mati. Semuanya duduklah.
Pemimpin tua berkata jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Tidak. Tak balas dendam tetap harus balas dendam. Si Hao, apakah kamu takut mati? Tentu saja tidak. Kak Shi bukan begitu. Orang pengecut. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ketua geng. Kamu, Tidak peduli apa yang kamu katakan. Tak satu pun diizinkan balas dendam. The film was translated and narrated by M Media. biarkan ketua geng menenangkan diri. Jangan sedih. Ayahmu pasti tidak ingin melihat kamu seperti ini. Ini semua salahku, karena tidak berguna. Aku tidak bisa melindunginya. Pada akhirnya ayahmu juga berkorban demi Hwaxia dan menjaga rahasia peta harta karun. Masalah ini bisa dianggap selesai. Aku tidak ingin ayahku mati sia-sia. Sebenarnya aku datang menemuimu hari ini karena alasan lain. Aku harap kamu akan bertindak untuk mencari mutiara terang Giok. Aku hanya ingin tinggal bersama ayahku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Tapi orang asing sekarang sudah mengincar mutiara terang Giok. Jika kamu tidak pergi mencarinya, pengorbanan ayahmu akan sia-sia. Demi harta karun yang disebut-sebut itu, apakah pantas mengorbankan begitu banyak orang? Harta nasional melambangkan martabat Hwaxia, bukan keuntungan atau kerugian pribadimu. Karena mutiara Giok pernah hilang. Jadi kali ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan asing lagi. Biarkan siapapun temukan mutiara terang Giok. Tak peduli jatuh ke tangan sesama, atau ke tangan orang asing. Si Heo, aku terlalu kecewa padamu. Makanlah sesuatu. Kamu sudah lapar sepanjang hari. Bibi Juan. Aku sebagai pemimpin geng ini, apakah aku benar-benar gagal? Anakku yang bodoh, tidak ada yang namanya kegagalan di dunia ini. Hanya pengabaian diri. Lalu apa yang harus aku lakukan sebenarnya? Apa yang paling perlu kamu lakukan saat ini adalah untuk menguatkan dirimu. Daripada menghindari masalah. Lebih baik menghadapinya dengan tenang. Aku pikir, ini adalah apa yang ayahmu ingin lihat. Ini buruk, Kak Shi. Ada apa, tenang saja dan ceritakan padaku. Peta harta karun telah dipublikasikan. Ini adalah konspirasi asing. The film Mereka was tahu bahwa translated kita and tidak akan pergi narrated by mencarinya. M Media. Jadi mereka sengaja membuat peta harta karun itu publik. Tapi jika peta harta karun itu publik, jika orang lain temukan lebih dulu, orang asing ingin orang lain menemukannya lebih dulu, maka sisanya akan mudah. Aku mengerti. Kepik tangkap jangkrik pipit di belakang. Kalau begitu, mutiara terang Giok akan berada dalam bahaya. Ketua geng, jangan jatuh ke dalam perangkap musuh. Mereka memaksa Anda untuk bertindak. Keinginan ayah sebelumnya adalah untuk menjaga mutiara terang Giok. Karena masalah sulit ini telah diangkat lagi. Aku tidak bisa lagi bersembunyi. Lalu apakah maksud ketua geng untuk terlibat dalam masalah ini? Apapun keputusan yang kakak buat, Xiao Qingmei bersedia mengikuti Anda. Mutiara terang Giok ini. Aku harus pergi mencarinya. Teka-teki peta harta karun tidak sulit untuk dipahami. Matahari dan bulan di atas berhubungan dengan dua titik, digunakan untuk memastikan sebuah garis. Menunduk untuk menyembah mutiara, berhubungan dengan titik pada garis ini, yang merupakan lokasi mutiara terang Giok. Maksudmu, matahari dan bulan masing-masing sesuai dengan dua titik. Dua titik manakah itu? Bawa peta kota. Di peta, meski sedikit tempat berkarakter matahari bulan. Kombinasinya menghasilkan lusinan kemungkinan. Tidak mungkin ditemukan. Tepat sekali. Disitulah peta harta karun berperan. Hanya satu titik yang cocok dengan tepat. Meskipun garis telah ditentukan, cakupannya masih terlalu luas. Jika kita terus mencari di sepanjang garis ini,
kita akan segera menjadi sasaran orang asing. Maka kita akan sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap mereka. Kuncinya ada di paruh kedua kalimat. Paruh kedua. Mutiara terang giok tersembunyi dalam karakter bayi ini. The film was translated and narrated by M Media. Sebuah kuil tahu, saya mengerti. Arti dari Bai adalah kuil tahu. Saudara Anda sangat cerdas. Kita harus berangkat sekarang. Peta harta karun akan dipecahkan cepat atau lambat. Harus ambil langkah pertama, temukan mutiara terang giok. Baiklah, hati-hati di jalan. Saudara Shi, bagaimana? Tidak ada jejak penggalian atau penguburan. Aku baru saja bertanya-tanya di sekitar area itu. Kuil tahu ini telah ditinggalkan selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada tanah yang diganggu dan tidak ada yang berkunjung. Kalau begitu, apakah kita salah menguraikannya? Mutiara terang giok sama sekali tidak ada di sini. Mustahil. Kamu harus ingat. Peta harta karun tidak menyembunyikan harta karun. Itu menyembunyikan Itu tidak menyembunyikan harta karun. Itu menyembunyikan seseorang. Bolehkah saya bertanya, guru, siapa nama Taois Anda? Fisheng Wuliang Tianzun. Nama Daois rendahan ini adalah satu karakter Ming. Peta harta karun tidak menyembunyikan harta, melainkan seseorang. Memang kami selalu menegaskan bahwa apa yang ditandai oleh peta harta karun adalah lokasi mutiara terang giok. Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka akan kembali dengan tangan kosong. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa teka-teki ini juga mengandung teka-teki lain. Suatu kali seorang dermawan memintaku menunggu orang lain yang ditakdirkan. Kurasa hari ini adalah hari itu. Lalu di mana mutiara terang giok? Cepat beritahu kami. Mutiara terang giok tersembunyi di ruang bawah tanah. Hanya dengan meminum racun ini, kunci dapat diserahkan. Penawarnya tersembunyi di ruang bawah tanah. Dermawan, apakah maksudmu? Setelah kunci diserahkan, mutiara terang giok ini akan melihat cahaya hari lagi. Saudara Shi, waspadalah terhadap tipuan. Tidak masalah. Apakah kamu percaya atau tidak? Mutiara terang giok muncul bagi yang ditakdirkan. Saudara Shi, Penawar harus diminum dalam waktu 3 hari. Tolong ingat ini, dermawan. Saudara Shi, kalau begitu mari kita segera berangkat. Mari kita kembali dulu. Tidak akan ada bedanya untuk sementara waktu. Kita tak perlu kembali ke perhimpunan Shigang. Saudara Shi, Anda diracuni. Tapi ruang bawah tanah ini jelas tidak sesederhana itu. Saya pikir kita harus kembali dan bersiap lebih teliti. Saudara Shi, biarkan saya menyimpannya. Kuncinya terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membahayakanmu. Saya tidak takut, berikan kuncinya kepada saya. Xiao Qingmei, jadilah anak baik. Serahkan saja padaku. Seseorang datang, aku siap hadapi. Gawat. Geng itu telah dimusnahkan. Untung Bibi Juan keluar bertugas. Perkumpulan Shigang. Lebih dari 100 orang meninggal. Kakakku sudah menyeret semua mayat keluar. Jika kamu ada di sini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mereka bertindak terlalu cepat. The film was translated Mereka bagaimana and tahu pelakunya? narrated by M Media. Sudah tahu lokasi mutiara terang giok berada. Orang asing untuk mempermudah bertindak, memusnahkan tempat persembunyian kita sebelumnya. Jangan khawatir, aku bawa mutiara terang giok keluar dengan selamat. Kenapa tak beritahu hal sepenting ini? Terlalu berbahaya, tak ingin libatkanmu. Tak ada lagi bawahanmu sekarang. Aku harus membantumu. Baiklah, kamu kembali dan istirahat dulu. Kita akan berangkat lagi besok pagi. Bibi Juan, kamu juga harus kembali dan beristirahat. Saya sudah lama menunggu Anda. Selama ini kami belum berangkat mencari mutiara terang giok. Justru karena kami sedang memasang jebakan untuk Anda. Lepaskan topengmu. Xiao Qingmei, bagaimana mungkin itu kamu?
Aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Kapan Anda mengetahuinya? Ketika peta harta karun bocor, aku mulai mencurigai geng itu. Ada orang dalam, tapi aku tidak pernah ingin mempercayainya. Sampai hari ini, kamu terus mendesak kami untuk pergi mencari mutiara terang giok, dan tidak ingin kami kembali ke geng. Saat itulah aku tahu, orang dalam itu adalah kamu. Saya yang mencuri peta harta karun itu. Aku ingin tahu mengapa. Mengapa? Karena saya aslinya dari Dongyang. Dulu orang-orang Anda menangkap saya untuk dijadikan semacam murid Jiok. Sejak itu hidupku penuh sakit. Selama saya menemukan mutiara terang Jiok, saya bisa kembali ke identitas asli saya. Apakah hari-harimu bersama kami semuanya tidak bahagia? Jadi Anda benar-benar menangkap saya, bunuh saya atau potong-potong saya. Lakukan sesuka Anda. Kau boleh pergi. Kenapa kamu membiarkannya pergi? Karena pemimpin geng ingin melepaskannya. Kalau begitu mari kita segera berangkat. Kau terluka, jadi istirahatlah yang baik. Serahkan sisanya padaku. Tapi pemimpin geng, bukankah aku masih di sini? Jangan khawatir selama aku di sini. Tak biarkan siapapun menyakitinya. Kosong. Mungkinkah mutiara terang giok sudah lama diambil? Tidak. Tapi di dalam kotak ini, sama sekali tidak ada apa-apa. Di ruang rahasia ini, seharusnya tidak ada tempat lain untuk menyembunyikan mutiara terang giok kan? Ini masih teka-teki. Aku pernah dengar bahwa di barat ada makam anti pencurian. Mereka bangun makam kosong di atasnya. Setelah perampok makam masuk, mereka menemukan itu adalah makam kosong dan tidak akan melanjutkan penggalian. Jadi bagaimana? Di mana mutiara terang giok? Sangat indah. Meskipun aku tidak tertarik pada artefak giok, ini pertama kalinya aku melihat artefak giok seindah ini. Pantas saja orang asing berusaha keras untuk mendapatkan mutiara terang giok ini. Jadi benar-benar seindah ini. Aku juga berpikir begitu. Aku juga berpikir ini adalah harta karun. Kendalikan area ini. Harus akui kamu berbakat. Itu membuatku enggan membunuhmu. The film Jika was kamu bersedia translated melayani and kami, narrated by M Media. aku akan memberimu masa depan yang hebat. Dan uang tak terbatas. Sikhel, jangan percaya padanya. Jangan jadi tak tahu terima kasih seperti ayahmu. Kalian Guasia punya pepatah lama, yaitu orang bijak tunduk pada keadaan. Aku harap kamu adalah orang bijak itu. Sikhel, dia pancingmu, jangan percaya. Diam. Ying. Lepaskan dia, lepaskan. Sialan. Sialan. Ini benar-benar terlalu indah. Benda yang begitu indah dihancurkan oleh orang-orang tak penting ini. Sampah tak berguna. Pintu direktur rapat tak bisa didorong. Cepat cari di sekitar sini. Mekanisme. Aku tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Ya. Jauhkan tangan kotormu. Mutiara terang giok ini milik kita. Tidak benar. Ini adalah milik kami. Itu dicuri dari kami dan disembunyikan di sini. Hanya ambil kembali milik kami. Milikmu sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Direktur kami tak temukan jalan keluar. Ruangan rahasia ini mungkin hanya jebakan. Bodoh tak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menemukan jalan keluar. Lalu, apa gunanya kalian bagiku? Lepaskan dia biar bantu pecahkan teka-teki dan keluar. Kau pikir aku akan mendengarkan perintahmu? Apakah ini cukup? Jadi itu maksudnya. Kalau begitu cepat buka.
Ada mekanisme. Cepat menunduk. Sialan. Bagaimana mungkin itu kamu? Saya tahu Anda tidak akan menepati janji. Saya menyusup ke dalam tim The sejak film was awal. translated Bagaimana and aku tidak bisa narrated by dipercaya? M-Media. Anda berjanji kepada saya. Hanya ambil mutiara terang giok, jangan bunuh siapapun. Aku baru saja memberinya kesempatan untuk melayani kami. Dia sendiri menolak. Kamu bilang tak bunuh siapapun, jadi saya bantu. Xiao Qingmei. Apakah kamu berpikir sekarang, mengapa aku harus mendengarkanmu? Berdasarkan ini, Mutiara terang giok. saya mengambilnya saat kekacauan tadi. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan membunuh mereka. Lepaskan mereka. Mengapa kamu kembali? Kalau begitu saya akan impas. Kau bajingan. Aku salah, aku salah. Berhenti memukulku, berhenti memukulku. Berlututlah untukku. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan berlutut, aku akan berlutut. Bersujudlah padanya, dan akui kesalahanmu. Aku salah, aku salah. Aku minta maaf, aku minta maaf, aku minta maaf. Dan ayahku. Ratusan saudara dari perkumpulan Sigan. Baiklah, 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 baiklah. Aku salah, aku salah. Lalu, bagaimana kita bisa meninggalkan tempat ini? Sebenarnya teka-teki ini tidak sulit. Jika kamu ingin keluar dari ruangan rahasia ini, kamu harus melakukan pekerjaan itu. Lakukan pekerjaannya. Ya, lakukan pekerjaan itu. Lihatlah batu-batu yang diletakkan di tanah itu. Bukankah itu terlihat seperti bidak go? Teka-teki ini perlu bedakan ada giok di batu itu. Batu tanpa giok berwarna putih di dalamnya. Setara dengan bidak putih dalam go. Dan batu dengan giok berwarna di dalamnya. Setara dengan bidak hitam dalam go. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Alasan pintu ruang rahasia tertutup adalah karena bidak hijau telah dipindahkan. Pindahkan giok yang tak memengaruhi pekerjaan yang sedang dilakukan ke posisi ini. Pintu akan secara alami kembali ke keadaan The terbukanya. film was translated and narrated by M-Media. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Pintunya benar-benar terbuka. Penawarnya ada di tanganku. Bawa mutiara terang giok untuk ditukar dengannya. Penawar. Penawar apa? Hanya dengan meminum racun itu, barulah kau bisa mendapatkan kunci ruang rahasia. Si Heo. Aku sangat kecewa padamu. Kalian berdua. Bawakan mutiara terang giok kepadaku. Kamu berikan penawarnya kepada kami dulu. Cepat, jangan curam. Sekarang kamu bisa memberiku penawarnya kan? Aku telah berubah pikiran lagi sekarang. Berlututlah untukku. Maka aku akan memberimu penawarnya. Kau, Jangan percaya padanya. Begitu bajingan ini mendapat sedikit celah, dia tidak akan pernah berhenti. Kamu terlalu banyak bicara. Aku telah berubah pikiran lagi sekarang. Aku ingin memotong lidahmu. Untuk melihat seberapa panjangnya. ingin lupakan saja, aku akan berlutut. Benar sekali. Kakakku pernah memberitahuku sesuatu. Ketika seseorang mengancammu, itu berarti kamu memiliki sesuatu di tanganmu. Dia memiliki sesuatu yang dia takuti. Aku tidak menyangka akan bertemu lawan yang tangguh. Sayang sekali orang-orangku ada di sini. Kalian berdua akan mati di sini. Direktur.
Bagaimana mungkin itu kamu? Kakak, Siapa bilang ada banyak waktu nanti? Aku takut kamu tidak akan hidup melewati malam ini. Pengawal tangkap dia. Tunggu dengan hard apa kamu menangkapku? Kamu dicurigai dalam beberapa kasus. Bawa dia kembali segera untuk diinterogasi dan dihukum. Tunggu aku kenal baik dengan wali kotamu. Aku ingin bertemu wali kota. Kebetulan wali kota juga ingin bertemu denganmu. Surat perintah ditandatangani wali kota. Tunggu. The film was Tunggu. translated and narrated by M Media. Harta karun nasional akhirnya kembali. Atas nama semua orang aku berterima kasih. ini semua yang harus aku lakukan. Sebagai hadiah. Akan untuk dikelola. Beri merek pedagang giok teratas. Kenapa bukankah kamu selalu menginginkan merek teratas itu? Itu dulu. Tapi sekarang, sudah temukan yang kuinginkan. Apa yang kamu lakukan barusan? Wali kota tanya mau apa kamu diam. Aku tidak main-main. Yang kuinginkan hanyalah dirimu.